Baik, kita lanjutkan kembali dari ke 6 unit kompetensi ini. Kompetensi dasar inilah termasuk yang terpenting. Tapi yang sangat membedakan adalah unit kompetensi memelihara kesehatan lingkungan kerja. Tapi dalam konteks kebencanaan, maka elemen kompetensinya banyak berkaitan dengan isu kesehatan. Bahkan kesehatan jiwa, menangani beragam trauma. Ini coba kita lihat di dalamnya ya. Ini awal memperhatikan isu kesehatan yang khas. Yang awal dilihat adalah kondisi buruk yang diidentifikasi. Tentunya kalau pada saat banjir ataupun gempa atau apa semua, banyak sekali fasilitas yang rusak dan kondisi menjadi buruk ya, termasuk air pun sulit ya, gelas air, makanan. Ini tentunya kita harus menyesuaikan terhadap kondisi buruk. Untuk tidur pun sulit ya. Dan untuk itu ada pencegahan minimalisasi risiko kesehatan. Dan juga di situasi yang buruk, di mana banyak sekali orang yang panik, trauma, stres, sedih. Ini juga bagaimana meminimalisasi penyalahgunaan obat terlarang, ada minimalisasi penyalahgunaan seks, ada pemeriksaan kesehatan dan diimunisasi harus dilakukan karena di banjir itu tentunya berkaitan dengan diare atau ada kolera dan lain sebagainya ya, ini terus kalau diperhatikan pola makanan sehat, olahraga dan praktik kesehatan dan kebersihan lainnya. Baik, jadi memperhatikan isu kesehatan ini satu dalam kondisi buruk ya, kondisi yang sangat terbatas. Kemudian yang keduanya justru diingatkan masalah menjaga kesehatan jiwa tadi ya, berkaitan dengan eh, kesehatan jiwa dipenuhi dan juga motivasi pribadi penanggulangan bencana dikenali. Ini banyak juga yang petugas menjadi stres ya. Kemudian ada langkah pengelolaan kekecewaan, dampak kehilangan, kesedihan, trauma akibat bencana diidentifikasi, ekspresi kekecewaan ditanggapi. Ini menjadi elemen kompetensi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan risiko keselamatan pribadi. Ini opsi yang tepat untuk menangani risiko pribadi, stres direspon dengan tepat, trauma dan gangguan stres pasca trauma ditangani, mencegah dan mengurangi bahaya stres dilakukan, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan stres dan trauma, juga berkaitan juga ada risiko keselamatan yang lainnya ya. Ini berkaitan dengan elemen keempat, ini semua risiko ditingkatkan, kemudian pengurangan risiko dijalankan, dan semuanya ya, aturan keselamatan dipatuhi, karena di Jepang itu bisa hebat ya, penduduknya, adab dan akhlaknya itu sangat bagus, mereka terkena tsunami, ada ini ya, fasilitas reaktor nuklirnya rusak, mereka masih bisa antri untuk mendapatkan bantuan ya. Berbeda di Amerika, di Indonesia bisa jadi berebut ya, tidak antri dan bahkan bisa menyerang dan menjarah tugas ya. Sehingga harus ada pengetahuan tentang risiko ditingkatkan. Kemudian mengenali berbagai beragam trauma dan tetap harus bisa menjaga kesehatan kesejahteraan orang lain. Baik, nah untuk ini juga ada buku ya, ini berkaitan dengan psychological first aid, bisa diklik, bisa Zero First Aid ini yang jarang di ini ya dibahas, tapi intinya
lingkungan bencana ini ya, apalagi berkaitan dengan bencana yang mengakibatkan ada istilah medical disaster ini yang jadi penting. Tapi kalau kita bukan sebagai medical disaster ya, kita sebagai lebih orang biasa non pendidikan medis yang bisa menjadi first responder kalau apabila terjadi dibutuhkan pertolongan pertama. Jadi sangat-sangat terbatas. Baik, kemudian nih untuk yang keempat ini komunikasi yang komunikatif, ini informasi yang informatif, ini kemudian tempat kerja ini tentunya adalah peduli, respon, tanggap, respect, dan juga eh, harus selalu ini ya apa eh, mengutamakan bagaimana tadi di sini ada citra organisasi bahwa kita adalah murid Romo dan juga sebagai warga Jatayu. Ya. Baik, eh, ini lengkap ya. Jadi, nah yang ketiga inilah yang utama, ini yang menjadi kompetensi intinya. Ini yang menjelaskan tentang kajian situasi, prosedur pertolongan pertama, meminta penanganan lanjutan, evaluasi kinerja, dan aspek kritis ya. Ini sudah ada semua. Dan juga Bali dulu kita pernah membahas RMCS ya, regional model kompetensi standar ini seperti ini ya. Intinya kita tahu ada kode unitnya, judul unit, deskripsi unit ini yang akan memudahkan untuk memverifikasi. Dan yang paling intinya kita pasti tahu elemen kompetensi, dia ada unit kompetensinya apa, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja. Tadi ya ini yang ke satu, ini yang kedua, soal kesehatan lingkungan kerja. Ini lumayan cukup panjang juga, tapi sudah dipilihkan di atas, bisa langsung diklik. Kemudian yang mengoperasikan peralatan SIM komunikasi, memberikan pengarahan, dan melakukan pertolongan pertama. Ya. Sini ada eh, menerapkan prosedur pertolongan pertama. Jadi eh, besok nanti tanggal 10 itu Mas Albi itu akan lebih ke praktiknya ya, bagaimana prosedur yang sebenarnya sangat yang lebih sederhana untuk prosedur PMR dan dari Kemenkes untuk P3K untuk first responder ya. Jadi tentunya kita bukan standar yang sebagai tim medis. Tapi kalau di situasi bencana, maka tim medis juga sangat terbatas dan korban juga bisa relatif banyak. Baik, nah ini kalau lengkapnya kita lihat satu unit kompetensi, unit yang ketiga ini ada konteks variabel, kemudian ada prinsip dan prosedur. Prinsip utama pertolongan pertama adalah menyelamatkan nyawa, mencegah situasi lebih parah, buat korban stabil, melakukan pemulihan, melindungi korban yang tidak sadar, dan juga semua sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi harus mengenal bahaya dan risiko termasuk ini bahaya barang berbahaya ya, ini bahan baku berbahaya, baik bahaya biologi, kimia, radiologi, dan nuklir. Risiko juga banyak sekali di sini digambarkan ya, sampai ada reaksi alergen, perangan ini ada termasuk risiko. Nah kita mungkin membahas tentang tersedak ya, tentang ada dampak lingkungan, hipotermi, dehidrasi, serangan panas, keracunan. Ini sebagian kecil saja dari petugas medis kita ini sebagai first responder. Kemudian ini ada pertimbangannya semua harus seperti apa, dan ini alat-alat walaupun ini lebih untuk yang tugas medisnya. Kemudian intinya kita bisa berkontribusi dalam membuat laporan ya. Kita bukan diagnosa ya, tapi laporan yang nanti juga akan dibahas seperti apa. Ini ada peraturan yang diperlukan dan di kita ada pasal 531 KUHP yang apabila kita
bisa menolong tapi tidak dan mengakibatkan ada ini ya, eh, mengakibatkan kematian ya dari burnout. Bedakan dengan tidak mengaturkan diri sendiri di sini bisa didenda kurungan 3 bulan ya kalau untuk mati. Di sini masih jelaskan ya. Baik norma dan standar ini ada SNI-nya, kemudian ada panduan penilaian. Nah, di sini ada persyaratan kompetensi. Di sinilah ternyata ada kompetensi unit kompetensi yang keenam menunjukkan kepemimpinan di tempat kerja, bukan termasuk skemanya tapi termasuk prasyaratnya. Jadi juga harus dipahami juga. Baik, ini pengetahuan keterampilan yang diperlukan sangat banyak sekali ya, sampai mulai dari pedoman pertolongan pertamanya kita terbatas pada pedoman pedoman pertolongan pertama yang PMR dan P3K Kemenkes untuk kecelakaan. Ada tahu isu sosial, banyak pemahaman dasar, keterampilan, sikap kerja yang diperlukan, dan seterusnya sampai ke aspek kritis. Nah, ini aspek kritis itu kembali yang sudah kita bahas. Baik, eh, demikian eh, awalnya ya. Jadi ini hanya merupakan pengantar dan SKKNI ini juga hanya merupakan cuplikan-cuplikannya dan tentunya harus dipelajari dan dibaca sendiri. Ini ada berkaitan dengan paket P3K ini yang ada di Krises ditanyakan lagi ya. Ada APD. Nah, untuk yang lebih detailnya nanti akan dibahas oleh ahlinya ya. Di unit 3 melakukan pertolongan pertama pada tanggal 10 November insya Allah pagi kita laksanakan. Baik, matur suwun sangat. Monggo musyawarahan. Kalau ada yang bisa didiskusikan, kita diskusikan bebarengan bersama. Bisa komunikasikan, koordinasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.